mereka cukup struggle. Artinya dengan mereka itu mau keluar untuk menggunakan hak jawabnya mereka, dan kemudian walaupun sudah ada pemberitaan itu naik di permukaan, minggu lalu di hari Sabtu siang memang Ruben datang ke rumah saya ya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat ini ya, dalam kepentingan klarifikasi ya. Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang sampai tidak bisa tidur ya, kepikiran ya, kok bisa seperti ini gitu ya, kok langsung beritanya langsung sepertinya seolah dia itu yang mengambil alih tanpa dasar gitu loh. Padahal sejarahnya kan kalau kita lihat kan udah jelas nih gitu ya. Itu yang menjadi beban pikirannya dia. Tapi setelah ngomong-ngomong dengan saya, terus kemudian kita udah mulai memikirkan kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu adalah keluar untuk menggunakan hak jawab, jangan diam terus. Karena kalau diam terus bisa dianggap seolah-olah berita yang apa itu benar, kan begitu ya. Nah itulah makanya kita menggunakan hak jawab kita klarifikasi, dan sampai akhirnya sekarang mungkin kondisinya Ruben sudah sedikit lebih baik karena sudah ada berita yang berimbang. Masyarakat juga sudah semakin jelas, oh ternyata ternyata Ruben buka usaha itu ada sertifikatnya, bukan sekedar hanya nama-nama saja gitu loh. Semuanya jelas secara legalitasnya. Nah makanya kalau misalnya kemudian kalau kita bicara kalah dan menang, ya itu yang saya guyonan saya seperti itu, kalah belum tentu salah, menang belum tentu benar, kan begitu. Karena ya ini tadi. Tapi ya kembali lagi, tetap kita tidak mau intervensi dan mengkomentari putusan pengadilan karena itu tidak patut. Apapun yang menjadi komentar kami itu akan kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali kami nantinya, kan begitu. Support keluarga sendiri gimana Bang? Sarwenda semua. Kalau support keluarga sudah pasti ya, semua keluarga pasti akan saling mensupport ya. Yang seperti saya tahu Jordi juga mensupport Ruben agar tetap tenang dan tidak terlalu panik. Sarwenda juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi memang itulah gunanya berkomunikasi, itulah gunanya untuk saling bertukar pikiran dan berbagi beban pikiran, karena itu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita bisa memberikan masukan-masukan, kata-kata bijak yang menimbulkan semangat kita. Mereka cukup struggle, artinya dengan mereka itu mau keluar untuk menggunakan hak jawabnya mereka, dan kemudian walaupun sudah ada pemberitaan itu naik di permukaan dan preskon pihak sana, itu juga tidak menghalangi Ruben untuk tetap memenuhi undangan bertemu untuk mencari solusi yang terbaik. Meskipun setelah itu tetap Jordi menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi seperti itunya sih semuanya masih berjalan dengan baik ya. Cuma karena udah terlanjur ada pemberitaan dan masyarakat sudah terlanjur beropini. Nah, opini-opini ini yang kita perlu luruskan, makanya kita juga ingin mengklarifikasinya. Mana yang lebih kuat Bang, Jordi atau Ruben menghadapi masalah ini Bang? Jordi mungkin kan masih fokus ke usaha ya. Mungkin juga belum dibebani dengan masalah-masalah lain, masalah keluarga, masalah yang... Kalau Ruben kan pasti sudah banyak beban pikiran, selain masalah usaha, masalah pekerjaannya dia sebagai entertainer gitu ya, dan juga keluarga ya, juga masalah-masalah yang lain. Jadi tentu beban yang difikirkan itu lebih banyak yang difikirkan oleh Ruben. Itu tentu memberikan dampak yang lebih berat daripada orang yang mungkin yang dia pikirkan masih hanya seputar usaha saja.